Halo Cikos, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja, tanpa kekurangan suatu apapun, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channel aku, channel Safety KWS Wong Deso Sobo Sipanyol. Hari ini mungkin adalah video kesaksian aku yang pertama. Sebetulnya banyak banget hal-hal yang baik yang Tuhan udah lakukan dalam hidupku. Tapi ini adalah salah satu kesaksian yang memang benar-benar Tuhan tuh nggak pernah ninggalin aku dimanapun aku berada. Jadi kalau misalnya kalian udah lihat video-video aku yang sebelumnya, itu mungkin kalian akan mengetahui bagaimana perjuangan aku, proses aku sampai bisa bertahan di sini dan bisa bekerja jadi perawat saat ini ya. Pertama kali aku datang ke sini itu kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu. Aku nggak punya basic bahasa Spanyol. Aku sempat belajar bahasa Spanyol, itu pun cuman sekitar 6 bulanan gitu. Tapi itu pun nggak rutin dan sekelilingku tetap berbahasa Indonesia. Jadi bisa dibilang bahasa Spanyolku itu bukan bahasa Spanyol yang memang buat conversation gitu. Jadi pada saat aku sampai di sini, salah satu yang harus aku lakukan adalah belajar bahasa Spanyol. Kalau misalnya ada yang tanya belajar bahasa Spanyol tuh gampang apa susah sih? Jujur kalau buat aku sendiri itu susah. Aku kalau dulu pada saat aku belajar dan aku nggak ngerti, itu tuh aku cuman bisa berdoa. Aku tumpang tangan di kepala aku sendiri, aku bilang, Tuhan kasih aku kepandaian, kasih aku pengertian supaya aku bisa belajar dengan lebih mudah lagi gitu. Nah, setiap aku ujian aku selalu pokoknya setiap aku belajar, aku mau ujian, aku doa, cuman itu doang. Selain belajar, aku berdoa, aku berserah sama Tuhan. Nah, di 1 tahun kurang lebih 1 tahun lah aku di sini. Jujur aku sudah ada di fase yang bisa dibilang stres berat ya. Stres berat dalam arti bahasa Spanyol itu susah banget. Terus aku yang tadinya tuh aktif, banyak temen, banyak orang lah gitu di sekeliling aku. Ini tuh benar-benar yang hanya di rumah, hanya di apartemen, yang ibarat kata tuh tembok ketemu tembok gitu. Jadi aku pada saat itu sempat merasakan yang namanya dibilang depresi, mungkin depresi, tapi dibilang depresi berat ya enggak juga sih gitu. Cuman aku sempat mengalami yang satu fase yang enggak bisa ngomong apa-apa, cuman bisa nangis. Berdoa pun pada saat itu aku cuma bisa nangis. Aku cuman awalnya cuman bilang, Tuhan aku nggak tahu lagi aku harus gimana gitu, cuman bisa nangis gitu. Sampai aku tuh udah nggak terungkapkan lah dengan kata-kata. Aku nggak berani cerita sama siapapun. Aku waktu itu sempat cerita sama sahabatku gitu kondisiku, bahwa aku di sini tuh udah sampai pada titik yang aku mau balik ke Indonesia. Aku nggak sanggup, udah nggak bisa. Aku nggak mau lagi di sini, aku udah nggak mau berjuang lagi gitu. Nah, pada saat aku sudah memutuskan seperti itu di dalam hatiku, kebetulan hari itu adalah hari ke gereja. Maksudnya besoknya itu aku harus ke gereja karena hari Minggu kan. Di situ di gereja itu kebetulan juga aku untuk masalah gereja itu juga sempet berdoa juga sih sama Tuhan gitu. Tadinya aku dibawa ke salah satu gereja sama suami gitu, tapi aku nggak menemukan damai sejahtera di sana. Jadi akhirnya kami sempat mencoba beberapa gereja, sampai akhirnya Tuhan tunjukin gereja inilah yang sampai saat ini kami masih bergereja. Jadi pada saat itu aku belum bisa berbahasa Spanyol yang lancar, yang
Jangan membayangkan Sari yang saat itu dengan Sari yang sekarang ya. Itu tuh aku yang masih satu patah, dua patah, tiga patah kata lah, belum terlalu ngerti pun belum. Jadi masih yang ngertinya baru satu patah, dua patah kata, apalagi buat ngebalikin, buat ngomong apa ngejawab gitu udah nggak bisa deh. Jangan diharap pada saat itu ya. Pada saat itu aku ke gereja. Di gereja itu tiba-tiba Bu Pendeta, karena pada saat itu yang berkhotbah Bu Pendeta itu manggil aku untuk ke depan. Karena aku nggak ngerti bahasa Spanyol, cuman dibilang istrinya Jeffrey gitu ya. Jadi, tapi aku juga itu pada saat itu nggak ngeh sampai ada satu orang kayak penatua gereja itu nyamperin aku, ngajak aku ke depan, ke altar. Jadi semacam kayak altar call gitu. Nah, terus yang aku ingat Bu Pendeta itu cuman bilang begini, kami nggak tahu apa pergumulanmu, tapi Tuhan tahu pergumulanmu gitu. Itu aku cuman ngerti cuman itu doang pada saat itu. Terus aku tuh tiba-tiba tuh kayak langsung duk gitu, kayak ditampar, kayak oh Tuhan gitu. Aku tuh langsung lemes, aku langsung berlutut, aku bilang Tuhan ampuni aku, Tuhan aku nggak percaya gitu kalau Tuhan yang akan membantu aku gitu. Aku masih mengandalkan kekuatan sendiri, aku nggak mampu karena kekuatanku sendiri gitu. Terus di dalam hatiku tuh kayak ada suara gitu, tenang, percayalah dan berjalanlah. Di situ tuh aku langsung semakin aku nangis, semakin aku berlutut di situ, aku bilang ampuni aku Tuhan gitu. Karena aku pada saat itu aku lupa gitu bahwa Tuhan yang membawa aku dari Indonesia sampai ke Spanyol itu semua karena karunia Tuhan, karena kebesaran Tuhan. Secara logika itu nggak mungkin, secara logika itu susah banget gitu. Karena bisa dibilang pengalaman orang Indonesia yang membawa istrinya dari Indonesia juga untuk datang ke sini untuk tinggal itu baru 2 orang, dan yang kedua itu adalah suamiku gitu. Jadi bisa dibilang proses yang begitu susah itu, tapi Tuhan mempermudah gitu. Makanya di saat itu tuh aku tuh langsung kayak teringat semua gitu, Tuhan ampuni aku gitu, ampuni aku kalau aku selama ini nggak percaya, aku menganggap bahwa ini semua tuh karena kekuatanku gitu. Jadi mulai dari saat itu aku cuman bisa bilang, Tuhan kalau misalnya memang Tuhan yang membawa aku ke sini, pasti aku juga akan dipelihara sama Tuhan gitu. Dan kebetulan di tahun itu di saat aku lagi down lah bisa dibilang, itu memang luar biasa ya, benar-benar luar biasa. Tuhan tuh tahu semua tepat waktu kebutuhan anaknya tuh Tuhan tahu. Jadi pada saat itu suamiku nyuruh, kan kebetulan aku lagi ngurus berkas untuk penyetaran ijazah, suamiku nyuruh aku pulang ke Indonesia. Kamu pulang ke Indonesia, kamu urus semua berkas-berkas kamu, terus balik lagi ke sini dengan membawa berkas-berkas. Aku pulang ke Indonesia, tujuanku yang pertama adalah aku mau ngecas bateraiku. Karena aku merasa selama 1 tahun itu secara spiritual aku tuh langsung kayak baterai spiritualku tuh kayak drop banget gitu. Karena ya bisa dibilang aku di sini belum ngerti bahasa Spanyol, ke gereja pun hanya ya kayak rutinitas bisa dibilang gitu. Memang aku sudah menemukan kebaktian online gitu, tapi kan online sama ketemu langsung gini kan pasti kadang-kadang ada sensasi yang berbeda gitu ya. Kalau misalnya di online kita mungkin nggak bisa teriak-teriak, nggak bisa yang heboh lompat-lompat, tapi kalau di gereja itu kan kita bisa kayak meluapkan segala sesuatu gitu ya, perasaan kita segala macam itu kan bisa terluapkan gitu. Nah terus udah gitu akhirnya aku pulang ke Indonesia, selain ngurus berkas aku mau cas bateraiku, dan segala sesuatu tuh memang Tuhan udah sediakan. Puji Tuhan banget, aku sempat pergi ke Bukit Doa Getsemani pada saat itu yang ada di Ungaran bersama dengan sepupuku dan adikku sama sahabatku. Itu kami pergi ke sana, kami sempat doa di sana. Itu tuh benar-benar aku tuh di Bukit Doa itu pun, di gua doanya itu aku sampai tidak bisa berkata-kata, aku cuma nangis gitu, sampai
tiba-tiba aku dengar suara gitu, kayak manggil aku, Mbak, gitu. Terus aku pikir, oh mereka udah selesai mungkin ya. Terus aku selesain doanya sampai aku tenang. Akhirnya aku keluar dari gua doa. Dan tahu nggak? Aku keluar, aku tanya ke mereka, ada nggak yang manggil aku? Nggak ada yang manggil aku. Jadi mungkin saat itu kayak suara Roh Kudus bilang, yang lain udah selesai, cepetan lo keluar gitu mungkin ya, kalau bahasa gaulnya gitu. Tapi setelah itu pun kami di rumah itu kami tetap lanjut untuk doa bareng. Di situ aku merasa kayak dicas. Terus selain itu juga aku ikut beberapa kayak kebaktian KKR apa segala macam. Itu di situ aku semakin kayak dikuatkan gitu sampai ya udah, pokoknya apapun yang terjadi Tuhan udah bawa aku sampai ke Spanyol. Tuhan juga yang pasti akan membantu aku dalam segala hal. Akhirnya aku balik lagi. Pada saat pengurusan berkas itu pun banyak banget mukjizat yang terjadi. Aku kalau mau menceritakan ini tuh kayaknya nggak habis berjam-jam mungkin videoku. Jadi pada saat aku pengurusan berkas itu pun itu luar biasa banget. Dengan segala kesulitan yang terkendala di sana, di sini gitu, ada aja yang membantu, ada aja orang-orang yang tiba-tiba kenapa nggak kesana, ya udah nanti bahkan penginapan bisa dibilang aku nginep di kosan temen, aku nginep di rumah temen, itu tuh bisa dibilang mereka yang menawarkan gitu. Jadi aku nggak menyangka gitu kalau bantuan Tuhan tuh sampai menyediakan penginapan gitu. Aku bilang, ya Tuhan, ini memang luar biasa. Nah, sampai di akhir itu pengurusan berkas. Jadi kan itu berkas kan harus banyak banget cap-capnya ya. Terakhir itu di kedutaan Spanyol. Jadi aku ada 2 kali masukin berkas. Yang satu itu kalau nggak salah 39 lembar. Terus yang berikutnya itu 50 itu sekitar 20-an lembar lah gitu. Nah, terus aku sempat nanya ke petugasnya, kira-kira bakalan selesai nggak ya, soalnya aku 3 hari lagi terbang, aku harus balik ke Spanyol gitu. Terus dia bilang, kita nggak tahu, semoga aja bisa selesai semuanya, dia bilang gitu. Dan ini memang luar biasa. Di hari H-2 pada saat itu aku datang ke kedutaan. Terus tiba-tiba petugasnya bilang gini, ini berkasnya udah semua ya. Aku tuh cuman bengong, 59 lembar itu semuanya selesai di situ di H-2, gak kurang satu pun. Dan begitu aku keluar dari kedutaan, aku bilang, Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, ini nggak mungkin. Ini impossible gitu. Dengan 59 lembar berkas, itu selesai tepat waktunya. Bahkan petugasnya sendiri pun nggak berani menjamin gitu, karena memang dengan sebegitu banyaknya lembaran gitu, dia bilang katanya antriannya banyak juga gitu. Jadi dia bilang jangan terlalu berharap gitu. Tapi H-2 pada saat aku mau ngambil, petugasnya bilang ini semua udah ya gitu. Aku begitu keluar dari kedutaan, aku cuma bilang puji Tuhan gitu. Ini kalau bukan karena Tuhan gak mungkin. Sorry ya, aku kebawa emosi. Terus akhirnya aku balik lagi ke Spanyol. Tepat waktu, pokoknya segala sesuatu tepat waktu. Jadi aku bawa berkas semua komplit dengan segala fotokopiannya ke Spanyol. Terus akhirnya aku masukin berkas yang pertama kali. 1 tahun aku nunggu. Selain itu banyak banget lah ya, selama aku nunggu 1 tahun itu banyak banget juga mukjizat yang Tuhan kasih. Seperti ujian SIM, ujian teori aku lulus 1 kali. Walaupun ujian prakteknya aku lulus 2 di ujian kedua, tapi
memang kita punya 3 kesempatan, jadi nggak perlu ada biaya lebih lagi. Jadi itu semua juga karena Tuhan. Aku cuma bisa bilang kalau pada saat kita berserah sama Tuhan, pasti Tuhan bakalan ada di samping kita gitu. Terus aku punya SIM, aku punya beberapa sertifikat kursus-kursus di sini yang aku bisa kerja seperti asisten perawat, terus sama yang buat pegawai hotel gitu, yang buat ganti-ganti spray gitu-gitu deh, kayak housekeeping gitu. Di sini kan harus kursus juga, aku juga udah punya kursus itu dalam jangka waktu 1 tahun sambil nunggu surat itu ternyata nyampe, dan aku harus kursus bahasa Spanyol lagi karena yang itu tidak berlaku lah, karena yang aku punya sertifikat bahasanya itu nggak berlaku. Jujur di saat itu aku sempet down. Aku bilang, ya ampun apalagi ini gitu. Sedangkan aku untuk belajar untuk ujian lagi itu tuh kayak udah kayaknya udah capek gitu. Tapi akhirnya aku bilang, aku udah setengah jalan ini. Apapun yang terjadi pokoknya aku harus berjuang sampai akhir. Akhirnya aku daftar lagi, di ujian di yang bisa dibilang Cervantes lah, bahasa Spanyol, ujian bahasa Spanyol yang memang diakuin di seluruh dunia. Jadi aku ngambil itu ujian yang pertama kali, gagal. Di situ aku cuman bilang gini, Tuhan, kalaupun misalnya memang aku harus gagal saat ini, aku cuman minta Tuhan, kalaupun misalnya aku harus mengulang lagi, tolong sediakan dananya. Tapi aku nggak mau dana itu minta lagi sama suamiku. Aku mau aku bayar sendiri pakai uangku. Tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba aku dipanggil untuk kerja dan langsung dikasih kontrak 1 tahun. Jarang di sini orang bisa langsung dikontrak 1 tahun. Biasanya tuh mereka di sini kontrak-kontrak pendek-pendek dulu, baru nanti bisa dapat kontrak 1 tahun. Aku begitu masuk, aku langsung dikasih kontrak 1 tahun. Itu bukan cuma itu, banyak banget. Pokoknya setiap masalah itu pasti Tuhan tuh menunjukkan kuasanya, Tuhan tuh menunjukkan penyertaannya yang nggak pernah aku merasa terlambat gitu, nggak pernah. Tuhan itu selalu, pada saat kami nggak punya uang, kami butuh uang buat bayar kontrakan, bayar sewa apartemen, itu tuh minggu depan bayar, minggu ini Tuhan kasih duitnya. Itu tuh luar biasa banget gitu, sampai aku bilang, ya ampun, kemana lagi aku bisa berharap kalau bukan ke Tuhan gitu. Karena pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktu. Kita nggak perlu teriak-teriak sama orang, misalnya kita aduh aku minjem duit ya, nggak perlu. Tuhan yang akan mengirimkan uang itu sendiri. Kita tinggal berlutut, kita minta sama Tuhan, Tuhan kasih tepat waktu. Kalau misalnya dibilang, tapi kan bisa juga kita pinjam. Ya nggak menutup kemungkinan sih ya, maksudnya mungkin pinjam itu adalah salah satu jalan gitu. Tapi kalau misalnya memang ada jalan lain, kenapa kita harus meminjam gitu? Tapi kalau misalnya memang kita harus meminjam, ya memang jalan satu-satunya itu meminjam, ya udah gitu. Tapi yang penting kita harus bertanggung jawab. Begitu kita punya uang, kita harus segera kembalikan. Jadi jangan ditahan-tahan lah gitu. Nah, terus udah selesai, akhirnya aku bisa bayar kursusku sendiri, dan aku bisa bayar ujianku sendiri. Terus puji Tuhan, yang ujian yang kedua ini aku lulus, walaupun aku harus harus minta ke sekolahnya itu untuk direview ulang hasil tesku, tapi sebenarnya aku lulus. Dan setelah itu akhirnya aku masukin berkas untuk penyetaran jasa lagi. Sambil nunggu itu lagi,
Aku cuma bisa berharap, aku berdoa sama Tuhan. Banyak banget omongan di kupingku, berita-berita, cerita-cerita teman-teman aku gitu. Katanya yang kebanyakan juga kalau dari luar negeri itu nggak akan disetarakan sebagai perawat. Ada juga yang hanya sebagai asisten perawat, atau mungkin juga jadi asisten perawat terus harus ngambil beberapa mata kuliah lagi supaya untuk memenuhi kekurangan. Terus pokoknya omongan-omongan yang kayak gitu tuh banyak banget gitu. Termasuk ada yang bilang penyetaran ijazah tuh paling nggak lu butuh 6 tahun. Aku cuman tutup kuping, aku cuman bilang, Tuhan, kalau Tuhan yang bawa aku ke sini, Tuhan yang akan memelihara aku. Dan Tuhan juga yang menentukan kapan ijazahku bisa keluar, bisa selesai, dan kapan aku bekerja. Aku yakin itu, aku bilang. Dan puji Tuhan banget, tepat di 3 tahun 4 bulan aku dapat email yang mengatakan ijazahku disetarakan sebagai perawat. Pada saat itu jujur aku udah gak bisa berkata-kata, dengkulku lemes. Aku cuma bilang, Tuhan terima kasih. Walaupun 1000 orang di luar sana ngomong gak mungkin, 10.000 orang di sana ngomong gak mungkin, tapi kalau Tuhan yang bilang mungkin, itu semua akan jadi mungkin. Jadi begitu aku dapat itu, aku cuman bisa bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, sekali lagi Engkau telah menunjukkan kuasa-Mu. Mungkin buat orang-orang yang ada di sini, orang-orang yang gak percaya sama Tuhan, mereka bilang, itu karena kamu berusaha. Memang aku berusaha, tapi Tuhan yang menentukan segala sesuatunya. Makanya aku selalu berusaha untuk menceritakan segala kebaikan Tuhan gitu. Masalah mereka mau menerima atau enggak, itu urusan mereka. Yang jelas aku tetap ngomong, pengalamanku begini dengan Tuhan, pengalamanku begini dengan Tuhan. Karena memang hidup di negara orang yang kita tidak tidak bisa berbahasanya, itu berat banget. Kalau misalnya di sini orang banyak yang bisa berbahasa Inggris, itu mungkin akan lebih mudah. Dan bahasa Inggris orang Spanyol pun, kalau aku lebih memilih mereka ngomong sama aku bahasa Spanyol daripada mereka ngomong bahasa Inggris ke aku. Karena aku agak lebih susah mengertinya dibandingkan mereka ngomong pakai bahasa Spanyol ke aku. Gitu. Terus akhirnya aku pulang ke Indonesia, karena pada saat begitu dapat penyetaran ijazahku, dapat kabar penyetaran ijazahku tuh, kebetulan aku juga udah mengurus rencana untuk pulang ke Indonesia. Jadi akhirnya aku pulang ke Indonesia, dan aku cukup lama di Indonesia, hampir 4 bulan aku di Indonesia. Di sana aku ngecas lagi bateraiku yang memang hampir 4 tahun lebih, udah 4 tahun lebih ya, udah 4 tahunan dipakai tanpa dicas. Balik lagi ke Spanyol itu bisa dibilang dalam kondisi baterai terisi penuh. Jadi sekarang aku udah siap berjuang lagi dengan step yang lain lagi. Jadi memang aku kalau mau ngomongin tentang kebaikan Tuhan tuh kayak nggak ada habis-habisnya, jujur aja. Dan terkadang aku tuh sampai nggak bisa berkata-kata gitu, sampai kayak saking amaze-nya gitu, yang kita nggak pikirkan itu Tuhan kasih gitu. Terus begitu aku nyampe sini, aku pikir udahlah aku kursus dulu, aku bla 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 bla, santai-santai dulu apa segala macem gitu. Sampailah suatu ketika aku ada satu berkas yang harus diurus, itu berhubungan dengan ijazah kursusku yang asisten perawat.
Jadi sekalian pergi, temanku tuh nggak tahu hari itu tuh dia maksa banget. Pokoknya lu harus masukin CV lu ke rumah sakit itu gitu. Memang sebelum itu juga teman-temanku, ada beberapa temanku yang lu masukin aja CV itu ke rumah sakit itu, masukin aja ke rumah sakit itu gitu. Aku tuh sampai bilang, apa iya Tuhan memang disitulah yang terbaik buat aku gitu. Terus ya sudah, akhirnya aku masukin lamaran CV aku di rumah sakit itu, dan benar langsung dipanggil, bla 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 bla. Ini satu lagi, aku langsung ditawarin kontrak sebagai karyawan tetap. Di sini itu untuk kontrak panjang aja susah, tapi Tuhan kasih aku langsung karyawan tetap Jornada Completa. Bisa dibilang itu adalah kontrak yang semua orang idam-idamkan gitu. Semua orang berharap bisa dapat kontrak itu. Dan aku langsung ditawarin kontrak itu di salah satu rumah sakit kecil, memang rumah sakit bedah. Kalau gaji, aku sebagai pemula aku nggak ngarepin gaji banyak-banyak. Aku pikir ya udah ngikutin UMR. Tapi itu digaji lumayan. Dan kemarin aku dikasih tahu kalau nanti sambil berjalannya waktu, aku senang di salah satu lantai, aku boleh milih aku akan bekerja di lantai yang mana. Terus kalau kita kebagian di lantai yang bedah, itu kita akan libur di hari Minggu. Jadi kerja cuma hari Senin sampai Sabtu, hari Minggu libur. Kalaupun misalnya memang dapat piket, jadwal piket, itu hari Minggu cuman kerja 2 jam. Dan diganti liburnya di hari yang lain gitu. Atau dihitung lembur. Aku cuman bisa bersyukur sama Tuhan. Tuhan itu baik banget. Bahkan pada saat kemarin ditanyain, kamu mau masuk ke pagi apa mau masuk sore di hari pertama? Aku bilang terserah bagaimana penjadwalan kalian aja gitu. Tapi di dalam hati aku bilang, ya Tuhan, semoga aku dikasih dinas sore di hari pertamaku. Dan aku ditelepon kalau di hari pertama aku masuk sore. Sampai hal detail yang aku minta dalam hatiku, Tuhan kasih. Aku sampai aku udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Aku cuma mau bilang, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita berserah sama Tuhan, Tuhan akan ada, selalu ada di setiap doa-doa kita. Jadi di saat aku drop, di saat aku stres, aku cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau yang membawa aku sampai ke Spanyol. Engkau adalah Allah yang sama, Tuhan. Engkau tidak akan pernah berubah. Jadi aku gak mau mikirin apapun, aku cuma mau serahkan masalahku ini ke dalam tangan-Mu. Dan aku yakin Tuhan yang akan membantu aku keluar dari sini. Setiap permasalahanku, Tuhan yang akan membantu aku keluar. Aku cuma doa itu doang. Dan puji Tuhan sampai saat ini, segala perjuangan aku, 6 tahun aku di sini, 6 tahun aku di Spanyol.
Aku udah bisa jadi perawat Indonesia pertama di Spanyol. Itu bukan karena aku hebat, bukan. Tapi karena Tuhanku yang hebat. Tuhan selalu ada di setiap ujian-ujian aku. Di setiap aku belajar, Tuhan selalu ada. Aku di sini mau sharing, aku mau memberikan kesaksian yang mungkin banyak teman-teman yang bilang hidup di luar negeri itu enak, hidup di luar negeri itu gampang. Tidak semudah yang kalian bayangkan, gak semudah yang kalian pikirkan. Mungkin kalau ada orang yang tinggal di luar negeri langsung hidupnya enak, yang pastinya bukan aku. Aku harus berjuang di sini dari nol. Aku di sana yang sudah bekerja dengan posisi, di sini aku harus memulai segala sesuatunya lagi dari nol. Seperti bayi yang harus belajar ngomong. Itu aku mulainya dari situ. Tapi Tuhan gak ngebiarin aku sendiri. Tuhan selalu ada bersama aku. Tuhan selalu menolong aku. Walaupun terkadang aku nakal ya. Kadang-kadang aku suka mengandalkan kekuatan sendiri itu tadi. Seperti yang tadi aku bilang. Tapi ternyata itu salah. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan stres, kita akan capek, kita akan depresi mungkin ya. Tapi kalau kita serahkan segala permasalahan kita, segala beban kita ke Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita. Jadi sekian dulu ceritaku, sekian dulu kesaksian dari aku. Semoga ini bisa memberkati teman-teman. Yang pasti jangan pernah menyerah, walaupun perjalanan itu berat. Serahkan semua sama Tuhan. Tuhan yang akan menopang kita. Tuhan yang akan membantu kita. Tuhan yang akan menolong kita. Aku udah gak bisa berkata-kata lagi. Yang jelas aku cuma mau bisa bilang Tuhan itu baik banget. Tuhan itu luar biasa. Udah gak bisa ngomong lagi aku. Cuman aku bisa bilang Tuhan selalu ada di setiap doa-doa kita gitu. Jadi sekian dulu teman-teman. Semoga ini bisa memberkati ya. Ini ceritaku. Kalau misalnya memang kalian suka dengan video ini, silahkan like. Kalau misalnya memang ada pertanyaan atau ada ya support atau apapun, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan kalau kalian rasa ini perlu untuk di share lagi ke teman-teman yang teman-teman kalian, silahkan share ke teman-teman kalian juga. Jangan lupa subscribe. Ketemu lagi di video aku yang lain ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.